Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yuda Adrian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPS SD2, dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Stikip PGRI Banjarmasin, program studi PGSD semester 3 kelas 46. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pengembangan materi, struktur konsep IPS, dan pola pikir pendidikan IPS di sekolah. Maka dari itu, perkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Ada Eva Selviani dengan NPM 3062056148. Ada Megayana dengan NPM 3062056154. Ada Nurul Jariyah dengan NPM 3062056153. Dan saya sendiri Sri Apridawati dengan NPM 3062056155. Baiklah, pemaparan materi akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Nurul Jariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jariyah, NPM 3062056153. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi dari kelompok kami yang berjudul pengembangan materi, struktur konsep IPS, dan pola pikir pendidikan IPS di sekolah. Latar belakang, IPS merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Karena IPS, pelajaran yang mempelajari berbagai bidang dari sejarah, ekonomi, politik, teknologi, dan seterusnya. Materi IPS dalam pendidikan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Pada saat itu, materi IPS dalam sekolah dasar masih tercampur antara disiplin ilmu lainnya. Pada tingkat SMP dan SMA, materi baru mulai dipisahkan antara disiplin-disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, sejarah, dan lainnya. Rumusan masalah: 1. Apa itu materi IPS dan bagaimana pengembangannya dalam ilmu pendidikan? 2. Bagaimana struktur dan konsep pendidikan IPS? Yang ketiga, bagaimana pengembangan pola pikir pendidikan IPS di sekolah? Pengembangan materi IPS menurut Sells dan Rizhey dalam Gatot 2008 menyatakan bahwa pengembangan adalah proses menerjemahkan spesifikasi produk ke dalam bentuk fisik. Gatot 2008 menyatakan bahwa pengembangan dapat dimaknai sebagai tindakan menyediakan sesuatu dari tidak tersedia menjadi tersedia, atau melakukan perbaikan-perbaikan dari sesuatu yang tersedia menjadi lebih sesuai, lebih tepat guna, dan lebih berdaya guna. Banati dalam Gatot 2008 menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Pengembangan bahan ajar memiliki tujuan terencana, yaitu yang pertama, mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Yang kedua, meningkatkan motivasi pengajar untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga,
mempersiapkan kegiatan belajar mengajar dengan mengisi bahan-bahan yang selalu baru, ditampilkan dengan cara yang baru, dan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang baru pula. Syarat konten web yang baik dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran. Yang kedua, interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, tugas, tes, dan evaluasi siswa. Yang keempat, sumber daya digital. Dan yang kelima, informasi. Yang kedua, tentang nilai-nilai dan pengembangan materi IPS. Nilai eduktif. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku itu meliputi aspek-aspek kognitif, efektif, dan fisikomotor. Selanjutnya, nilai praktis. Pelajaran dan pendidikan apapun, nilainya tidak berarti apabila tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pelajaran dan pendidikan tidak memiliki makna yang baik jika tidak memiliki nilai praktis. Selanjutnya, nilai teoritis. Membina peserta didik ini pada proses perjalanannya diarahkan menjadi SDM untuk hari esok. Oleh karena itu, pendidikan IPS tidak hanya menyajikan membahas kenyataan, fakta, dan data yang terlepas-lepas, melainkan lebih jauh daripada itu menelaah keterkaitan suatu aspek kehidupan sosial dengan yang lain. Selanjutnya ada nilai filsafat. Peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah alam raya ini. Nilai keutuhan. Manusia dapat menghayati bahwa makhluk sosial berbeda dengan makhluk hidup yang lain, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Yang ketiga, tentang struktur dan konsep pendidikan IPS. 1. Pembelajaran IPS di SD. Pelajaran ilmu pengetahuan IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara umur 6 tahun sampai 12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7-11 tahun menurut PIGAT tahun 1963 berada dalam perkembangan kemampuan intelektual pada tingkatan konkret operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun yang akan datang waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang, konkret, dan bukan masa depan yang mereka pahami atau abstrak. Yang kedua, struktur pendidikan IPS. Model pembelajaran alternatif untuk bidang ilmu-ilmu sosial telah diperkenalkan dengan aneka ragam istilah, seperti model inquiry, problem solving, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, model-model pembelajaran ini lebih banyak menekankan pada upaya membelajarkan siswa secara aktif atau student active learning. Salah satu cara untuk membantu para siswa dalam memiliki kemampuan ini adalah melalui perantara model. Perkenalkan, nama saya Eva Selpiani, NPM 3062056148. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Model merupakan wakil dari sesuatu. Model dapat berupa bentuk asli dari suatu benda, benda yang pernah ada, benda yang akan dibuat, atau benda yang seharusnya ada, ataupun benda yang mungkin dapat berupa maket fisik, seperti model skala rumah, kapal, gedung, dan lain-lain, atau dalam bentuk gambaran verbalnya. Model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, atribut. Atribut merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide yang dapat dibedakan. Kemudian yang kedua, kelas.
Atribut-atribut itu adalah ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa, atau berbeda. Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang lainnya. Selanjutnya, simbol. Berbeda-beda atau tidak ada kaitannya. Setiap kelas dapat dirujuk oleh suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak, mimik, nomor angka, atau yang lainnya, apapun namanya simbol. Selanjutnya ada konsep. Merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan lainnya. Selanjutnya ada generalisasi, kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. Generalisasi merupakan penekanan suatu hubungan yang terjadi antara atau antar kelas ataupun kelompok. Selanjutnya, pola pikir pendidikan IPS di sekolah. Yang pertama, landasan filosofi yang memberikan aspek pemikiran mendasar yang menentukan objek kajian. Aspek-aspeknya meliputi aspek ontologis dan epistemologis. Yang kedua, landasan ideologis dimaksudkan sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan antara desain pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang ketiga, landasan sosiologis yang memberikan sistem gagasan mendasar untuk lebih diarahkan pada kepentingan praktis. Selanjutnya, landasan antropologis yang memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem, dan struktur pendidikan disiplin ilmu. Dan selanjutnya ada landasan kemanusiaan dengan memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Selanjutnya, landasan politis berhubungan dengan dasar keberadaan pendidikan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang dihubungkan dengan keputusan-keputusan formal dalam pendidikan. Kemudian ada landasan psikologis dengan memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuannya baik dalam tatanan personal maupun komunal. Selanjutnya ada landasan religius yang memberikan sistem gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral menjadi jiwa roh yang melandasi keseluruhan bangunan pendidikan IPS. Contoh pendekatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak didik sebaiknya dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir pendidikan IPS untuk siswa sekolah dasar dengan pendekatan inquiry, kecakapan berpikir kreatif, kecakapan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan berpikir pembelajaran IPS pada siswa sekolah menengah, menjelaskan dengan istilah model inquiry sosial yang meliputi perumusan masalah, perumusan hipotesis, definisi istilah, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, dan menguji hipotesis,
untuk memperoleh generalisasi dan teori, kemudian melalui inquiry. Jadi, dapat disimpulkan pemaparan materi dari pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3 tadi, yaitu materi proses yang bukan dari ilmu-ilmu sosial tetapi mendukung materi IPS, antara lain keterampilan berkomunikasi baik melalui tulisan maupun melalui alat komunikasi lainnya. Setelah materi pokok diidentifikasi berdasarkan fakta, konsep, generalisasi, teori, dan materi dalam kajian, proses selanjutnya materi tersebut diurutkan dan ditentukan ruang lingkupnya berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Ilmu sosial juga merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya. Social Student atau PIPS tidak memusatkan pada satu topik secara mendalam, melainkan memberi tinjauan yang luas terhadap masyarakat melalui disiplin ilmu-ilmu sosial. Demikianlah penyampaian materi tentang pengembangan materi struktur konsep IPS dan pola pikir pendidikan IPS di sekolah. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.